Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Anindya Utari, lalu ada Fadiga Umar Miklas, dan Muhammad Ilham. Di sini kami akan mempresentasikan atau akan membuat video tentang bagaimana sih pengaruh AI dalam kebijakan pemerintahan Indonesia. Oke, mengapa AI penting? Yang pertama, perkembangan AI mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Lalu yang kedua, AI mampu mengolah data dalam jumlah besar secara tepat dan akurat. Yang ketiga, pemerintah memerlukan sistem yang dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Dan yang terakhir, AI mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Next. Oke, sekarang landasan kebijakan. Untuk memastikan pemanfaatan AI ini berjalan terarah, Indonesia telah menyusun Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial atau STARNAS KI 2020 hingga 2045, di mana strategi ini menjadi pedoman dalam pengembangan dan penerapan AI di berbagai sektor. Fokus utama dari strategi ini ada 4, yaitu etika dan kebijakan AI, agar pengguna AI tetap aman dan bertanggung jawab, pengembangan talenta AI untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten, infrastruktur dan data sebagai fondasi utama pengembangan AI, serta riset inovasi dan industri untuk mendorong kemajuan teknologi di Indonesia. Melalui strategi ini, pemerintah bertujuan untuk mendukung transformasi digital nasional, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, serta memastikan AI dimanfaatkan secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Next. Oke, selanjutnya di sini ada area implementasi utama AI dalam birokrasi. AI ini telah mulai diterapkan dalam berbagai aspek birokrasi pemerintah. Yang pertama, di pelayanan publik, di mana AI digunakan dalam bentuk chatbot dan virtual assistant untuk membantu masyarakat memperoleh informasi serta mempercepat proses administrasi. Yang kedua, ada pengambilan kebijakan, di mana AI mampu menganalisis data dalam jumlah besar, sehingga dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Dan yang ketiga ada smart government, di mana dalam konsep ini AI digunakan untuk memonitor program pemerintah secara lebih efektif, meningkatkan transparansi, serta membuat birokrasi menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama itu ada Jakarta Smart City atau JST, yaitu aplikasi Jaki. Yang pertama itu mereka membuat otomatisasi laporan, yaitu Citizen Relation Management, yang menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk menganalisa teks laporan warga dan mendistribusikannya ke dinas terkait secara otomatis dan real time. Dan selanjutnya ada validasi visual, yaitu sistem Super Saiyan yang memanfaatkan computer vision, deteksi objek, untuk memverifikasi keaslian foto pelaporan, mencegah duplikasi foto palsu atau gambar dari internet. Dan selanjutnya ada analisis prediktif atau integrasi IoT, yang dimana penggabungan AI dengan sensor banjir, CCTV, lalu lintas, dan data cuaca untuk langkah preventif penanganan krisis kota. Selanjutnya ada dampak terukur, efisiensi waktu respon atau SLA, yaitu transparansi penanganan untuk warga dan pembuatan kebijakan berbasis bukti atau evidence based policy. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya studi kasus yang kedua itu ada dari Kepolisian RI, yaitu ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang kemampuan AI dalam sistemnya itu mendeteksi pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman, mengidentifikasi penggunaan telepon seluler saat berkendara, mendeteksi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, merekam pelanggaran lampu lalu lintas, mengidentifikasi pelanggaran marka jalan, dan mengukur pelanggaran batas kecepatan. Oke, boleh di next. Dan selanjutnya ada yang ketiga itu ada dari Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak, yaitu AI untuk pengawasan pajak sektor sawit. Yang pertama itu analisis citra satelit atau geospasial yang penggunaan teknologi computer vision untuk membandingkan luas lahan kebun sawit yang dilaporkan wajib pajak dengan tangkapan satelit real di lapangan. Selanjutnya ada untuk pencocokan data otomatis atau data matching
yang menyilangkan data internal surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan data pihak ketiga yaitu Bea Cukai, BPN atau kementerian lain secara instan. Yang ketiga ada deteksi anomali transaksi, yaitu memanfaatkan machine learning untuk melacak indikasi transfer pricing, transaksi afiliasi yang tidak wajar, atau praktik penghindaran pajak pada grup perusahaan. Dan yang terakhir ada pembuatan profil risiko, yaitu mengkategorikan tingkat kepatuhan wajib pajak secara otomatis sebagai dasar penentuan prioritas pemeriksaan oleh auditor. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya dampak implementasi AI. Untuk kategori efisiensi waktu dan operasional, yaitu implementasinya chatbot pelayanan pengaduan warga, pemrosesan dokumen izin otomatis. Dampak bagi pemerintah yaitu memangkas beban kerja klerikal dan administratif yang berulang sehingga ASN dapat fokus pada tugas strategis. Dan dampak bagi masyarakat yaitu mendapatkan akses pelayanan publik 24/7 yang responsif tanpa perlu antri fisik berjam-jam di kantor dinas. Nah, selanjutnya, untuk kategori integritas dan transparansi, yaitu tilang elektronik atau ETLE, yang dampak bagi pemerintah itu mengurangi intervensi manusia dalam tahap verifikasi, memutus rantai birokrasi yang rawan konflik kepentingan. Dan untuk dampak bagi masyarakat itu, terhindar dari praktik pungutan liar atau pungli karena proses layanan berjalan melalui sistem yang objektif dan transparan. Dan untuk kategori kebijakan tepat sasaran, yaitu sistem analitik prediksi krisis di Jakarta Smart City atau JSC, dampak bagi pemerintah itu mengadopsi evidence-based policy atau kebijakan berbasis data. AI membantu memprediksi masalah seperti kemacetan atau banjir sebelum terjadi. Dan untuk dampak bagi masyarakat itu menerima program bantuan atau layanan yang benar-benar relevan dan dapat tepat sasaran berkat pencocokan data kependudukan yang akurat. Oke, boleh next. Nah, ini merupakan perbandingan waktu respon layanan sebelum dan sesudah AI. Bisa dilihat pada penyortiran laporan warga melalui aplikasi Jaki, sebelum ada AI itu waktu yang diperlukan itu sebesar 72 jam. Setelah menggunakan AI, waktu yang diperlukan hanya 1 jam. Dan untuk Ditjen Pajak Sawit, untuk audit kepatuhannya, data yang digunakan itu dikelolanya sebelumnya itu menggunakan waktu 64 jam, dan setelah menggunakan AI hanya 3 jam. Dan untuk tilang Atlas sendiri, sebelumnya data yang diproses memerlukan waktu 24 jam. Setelah menggunakan AI hanya 30 menit atau setengah jam. Oke, boleh next. Nah, tantangan dan hambatannya sendiri, yang pertama itu ada kerahasiaan data dan kualitas data. Fragmentasi data antar kementerian dan sektoral yang menghambat integrasi sistem atau satu data Indonesia. Yang kedua ada kesenjangan infrastruktur digital, yaitu kualitas jaringan internet dan pusat data yang belum merata, terutama di wilayah tertinggal. Selanjutnya ada krisis talenta dan literasi digital ASN, kurangnya spesialis data atau AI di sektor publik dan literasi digital aparatur yang masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada keamanan cyber dan regulasi. Risiko kebocoran data publik dan belum adanya undang-undang khusus yang mengikat secara komprehensif terkait etika algoritma AI. Baik, kita masuk ke isu etika, regulasi, dan kedaulatan data. Isu etika dalam penggunaan AI. Yang pertama, AI dapat menghasilkan keputusan yang bias apabila data yang digunakan tidak representatif. Meskipun AI mampu membantu proses pengambilan keputusan, sistem AI tetap bergantung pada data yang digunakan. Jika data yang digunakan mengandung bias, maka hasil yang diberikan juga dapat menjadi tidak adil. Selain itu, banyak sistem AI yang bekerja seperti black box, sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dipahami oleh masyarakat. Lalu yang kedua, kurangnya transparansi algoritma atau black box membuat proses pengambilan keputusan sulit dipahami masyarakat. Oke, dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan surat edaran Menteri Kominfo nomor 9 tahun 2023 tentang etika kecerdasan artificial intelligence sebagai pedoman penggunaan AI yang bertanggung jawab. Regulasi ini menekankan prinsip transparansi, keamanan, dan perlindungan hak masyarakat. Lalu yang ketiga, risiko penyebaran informasi palsu, deepfake, dan manipulasi opini publik. Lalu yang keempat, perlunya akuntabilitas yang jelas ketika terjadi kesalahan akibat penggunaan AI. Lalu kita ke regulasi AI Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan surat edaran Menteri Kominfo nomor 9 yang seperti saya sebutkan tadi tahun 2023 tentang etika kecerdasan AI.
Lalu regulasi AI diarahkan untuk menjamin keamanan, keadilan, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Lalu yang ketiga, pengembangan AI harus tetap sejalan dengan nilai hukum dan etika nasional. Lalu kita masuk ke kedaulatan data. Yang pertama, data merupakan aset strategis dalam pengembangan AI. Untuk pada aspek pelayanan publik, perlindungan pribadi menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. Lalu yang ketiga, pemerintah perlu memastikan data warga negara dikelola secara aman dan tidak disalahgunakan. Lalu kita masuk ke arah ke depan roadmap pemerintah berbasis AI. Yang pertama, transformasi pelayanan publik. Itu layanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu chatbot berbasis AI dapat memberikan layanan informasi selama 24 jam. Lalu yang ketiga, yang baris ketiga, otomatisasi proses birokrasi mengurangi pekerjaan administratif yang berulang-ulang. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan berbasis data. AI membantu menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat. Pemerintah dapat memprediksi kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat. Kebijakan publik menjadi lebih tepat sasaran dan berbasis bukti atau evidence-based policy. Lalu terakhir, smart government. Smart government itu integrasi data antar instansi pemerintah, pemanfaatan AI untuk perencanaan pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Lalu meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola pemerintah. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Artificial Intelligence atau AI memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelayanan publik Indonesia. Lalu pemanfaatan AI dapat membantu pemerintah dan pengelolaan data, pelayanan masyarakat, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Lalu yang ketiga, implementasi AI harus disertai dengan regulasi yang jelas, perlindungan data pribadi, dan serta prinsip etika yang kuat. Lalu yang keempat, dengan persiapan yang tepat, AI dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintah digital menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin ada tambahan kesimpulan dari saya, yaitu menurut saya AI sebaiknya dipandang sebagai alat pendukung bagi pemerintah, bukan sebagai pengganti manusia. Keputusan akhir tetap harus berada di tangan manusia agar aspek etika dan kepentingan masyarakat tetap terjaga. Baik, ini sumbernya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.